Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Kelly Crokans, dia lahir pada tanggal 5 Juni di tahun 1982. Tepatnya di kota Robert, wilayah Indiana, di negara Amerika Serikat. Kelly adalah anak dari pasangan Tim dan Melanie. Dia juga memiliki 2 orang adik laki-laki. Kelly dikenal sejak kecil adalah anak yang nakal, pembangkang, pemberontak, dan juga sering menganiaya kedua adiknya. Di sekolah, Kelly juga dikenal oleh guru-gurunya sebagai anak yang manipulatif. Senyum di wajah Kelly membuat banyak orang merasa takut kepadanya. Ketika Kelly tumbuh menjadi anak remaja, dia akan melawan dan tidak segan menyakiti kedua orang tuanya. Tim ayah Kelly mengatakan jika Kelly adalah anak yang terlahir dengan karakter buruk. Di sekolah, Kelly membuat banyak ulah dengan lawan jenisnya, bahkan kebanyakan dari mereka takut kepada Kelly. Kelly seringkali melarikan diri dari rumah dan beberapa kali orang tuanya harus mencarinya di luar dan biasanya mereka menemukan Kelly di jalanan. Bahkan ketika Kelly berusia 15 tahun, dia telah mengenal alko dan juga berbagai jenis narko. Dari sini Anda pasti sudah memiliki bayangan apa yang akan Kelly lakukan di masa depan. Kelly sering mencuri uang milik kedua orang tuanya untuk membeli apa yang dia inginkan. Dan jika dia tidak menemukan uang cash, dia akan menjual barang-barang yang ada di rumah tersebut tanpa orang tuanya ketahui. Suatu hari tim menangkap Kelly di saat dia mengambil uang di dompetnya dan Kelly mengatakan bahwa ayahnya adalah pria yang tidak tahu cara menikmati hidup. Menurutnya banyak hal yang belum dia tahu di luar sana dan dia akan menikmati indahnya dunia dan surganya dunia selagi dia masih muda. Kedua orang tua Kelly berusaha membantu anaknya untuk keluar dari jalan obat-obatan dan juga dunia narko. Mereka juga menawarkan kepada Kelly untuk masuk ke sebuah yayasan rehabilitasi, namun Kelly selalu mengatakan jika dia bahagia di jalan tersebut dan dia akan terus menjalankan hidupnya dengan caranya sendiri. Hingga Kelly berusia 18 tahun, kedua orang tuanya memberikan ultimatum di mana jika Kelly tidak mau berubah, maka Kelly harus angkat kaki dari rumah mereka. Karena Kelly kini tergolong menjadi orang dewasa yang dimana dia dapat hidup di luar rumah tanpa pengawasan dari orang tua. Kelly sempat menangis ketika mendengar orang tuanya menyuruhnya untuk keluar dan di sana dia berjanji akan berubah. Namun apa kalian percaya jika dia akan berubah? Seminggu kemudian, Kelly memutuskan untuk hidup di jalanan. Di luar sana, dia masuk ke sebuah universitas dan mengambil jurusan sebagai forensik dan juga psikolog. Menurut guru-guru Kelly walaupun memiliki perilaku yang kasar dan juga arogan, namun dia adalah orang yang memiliki IQ tinggi. Bahkan di universitas itu, Kelly selalu mendapat nilai tertinggi. Tim dan Melanie memanggil Kelly untuk pulang kembali ke rumah dan mereka berharap jika Kelly akan menata hidupnya dan menjadi contoh yang baik untuk kedua adiknya. Kelly mengatakan kepada ibunya dia akan pulang jika diizinkan dia membawa kekasihnya. Kekasih Kelly saat itu dia bernama Jason Crokan yang lahir pada tahun 1978, yaitu 4 tahun lebih tua dari Kelly. Melanie sangat menyayangi Kelly dan dia berusaha untuk dekat dan membantu anaknya ke jalan yang benar. Maka Melanie pun mengizinkan Kelly membawa pulang Jason dan tinggal bersama dengan mereka. Ternyata Melanie tahu siapa Jason karena keluarga mereka masih tetangga dan Melanie mengenal Jason sejak dia kecil. Setelah Kelly dan Jason tinggal di rumah Melanie, keadaan rumah itu menjadi sangat buruk. Karena Jason dan Kelly hampir setiap hari bertengkar dan Melanie melihat beberapa kali Jason melawan Kelly dan akhirnya Jason melakukan kekerasan fisik terhadap Kelly.
Melanie berusaha untuk menasehati Kelly untuk meninggalkan Jason karena dia bukan pria yang baik untuknya. Kelly menyuruh ibunya untuk mengurus kehidupannya sendiri dan dia melarang ibunya untuk berkomentar atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Pada tanggal 4 September di tahun 2002, Kelly dan Jason akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka menikah di sebuah gereja dan melakukan resepsi kecil dengan keluarga dekat mereka. Setelah pesta selesai, mereka tidur di sebuah hotel untuk malam pertama. Di sana, Kelly dan Jason membuat perjanjian dengan darah mereka, di mana mereka mengatakan, siapa yang memiliki selingkuhan, maka dia harus menghabisi selingkuhannya tersebut. Setelah pasangan itu menikah, mereka pindah ke rumah mereka sendiri dan di sana mereka hidup bahagia. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, di mana Jason didiagnosis menderita depresi dan itu membuat hubungan mereka menjadi agresif, abusive dan juga sangat toksik. Jason memiliki pekerjaan sebagai pemelihara kolam renang dan pekerjaan tersebut membuat Jason sering mengeluh sakit pinggang. Kelly mengatakan kepada suaminya jika dia lebih baik segera mati saja karena dia tidak mau susah payah mengurusi orang sakit. Jason berusaha mati-matian untuk kembali hidup normal, namun rasa sakit yang dia rasakan semakin parah dan dia tidak dapat bekerja. Lebih parahnya lagi, Jason memiliki gairah yang kurang dengan istrinya, dan itu membuat Kelly merasa jika suaminya telah meninggal. Kelly mengatakan jika Jason adalah laki-laki yang tidak berguna dan hanya menyusahkan dirinya saja. Jason berusaha membantu Kelly untuk mencukupi kebutuhan rumah yang dimana mereka memiliki banyak hutang. Dan itu semua hanya membuat hubungan mereka semakin buruk. Mereka harus pindah dari rumah itu dan menyewa rumah lagi di kota tetangga. Di sana Kelly harus bekerja di beberapa tempat, sedang Jason masih belum bisa bekerja. Kelly merasa sangat lelah bekerja di luar dan masih mengurusi rumah juga suami yang sedang sakit. Kelly menginginkan kehidupannya seperti dulu, di mana dia menikmati hidup, dapat bekerja, dan juga memiliki suami yang memberi kepuasan kepadanya. Kondisi tersebut membuat Kelly mencari pria lain di luar, dan dia mendapatkan pria yang bernama Christopher Regan. Christopher kala itu berusia 50 tahun, dan dia adalah pria yang mapan, berstatus duda dan beranak dua. Setelah bercerai dari istrinya, Chris bertemu dengan teman masa kecilnya dan mereka menjalin hubungan dekat. Namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama dan Chris akhirnya bertemu dengan Kelly. Kelly dan Chris menjalin hubungan asmara, namun itu semua mereka lakukan di belakang Jason. Waktu terus berjalan, di mana Kelly dan Jason sudah tidak bisa menyembunyikan hubungan mereka. Kelly terkadang tidak peduli jika Jason akan melihat atau mengetahui hubungannya dengan pria lain. Jason seiring berjalannya waktu, dia pun merasa jika dia tidak bisa memberi apa yang diinginkan oleh istrinya. Jason sangat yakin jika cepat atau lambat Kelly akan mencari pasangan lain. Pemikiran itu membuat Jason menderita depresi lagi dan dia sangat takut jika istrinya nanti akan pergi meninggalkannya. Jason menanyakan secara terbuka kepada Kelly apa yang dia khawatirkan dan apa yang dia rasakan. Namun Kelly tidak begitu peduli dengan apa yang diutarakan oleh suaminya. Bahkan Kelly telah memiliki rencana jika Chris adalah pria yang akan menjadi pengganti Jason. Chris sebenarnya tidak pernah berpikir untuk melangkah ke jenjang yang serius bersama dengan Kelly. Chris justru akan pindah ke kota lain untuk memulai kehidupan barunya. Chris mengatakan rencananya akan pindah ke kota lain dan itu membuat Kelly sangat shock karena dia pikir Chris memiliki harapan dan rencana seperti dirinya. Setelah mengetahui rencana Chris akan pindah, Kelly menyusun sebuah rencana. Kelly pulang merangkul pundak Jason dan mengatakan jika dia sangat menyayanginya dan meminta maaf karena selama ini dia telah berselingkuh. Kelly menjelaskan hubungannya dengan Chris kepada Jason. Di sana Kelly juga mengatakan jika dia masih mengingat perjanjian mereka di malam pertama. Di mana perjanjian tersebut berbunyi,
siapa yang berselingkuh, maka dia harus membunuh selingkuhannya. Dari perjanjian tersebut, maka Chris harus mati di tangan Kelly. Kelly tidak mau mengotori tangannya dengan perbuatan tersebut, maka dia membujuk Jason untuk melakukan sesuatu yang telah dia rencanakan. Pada tanggal 14 Oktober di tahun 2014, Kelly menelpon Chris untuk datang ke rumahnya dan dia akan mengajaknya makan malam. Chris datang pada pukul 4.30 sore dan dia memakaikan mobilnya tepat di depan rumah Kelly. Sesampainya Chris di rumah itu, Kelly mencium dan memeluknya sangat erat, lalu dia mengajak Chris untuk masuk ke dalam kamar. Di sana mereka melakukan hubungan intim dan tepat di momen itu, Jason masuk ke dalam kamar dan menembak tengkuk bagian belakang Chris, yang dimana Chris sedang di atas tubuh Kelly. Chris terjatuh di atas tubuh Kelly dan Kelly tertawa terbahak-bahak ketika melihat Chris tergeletak sudah tidak bernyawa. Tubuh Chris mereka dorong ke sebelah ranjang, sedang Jason dan Kelly mereka meneruskan melakukan hubungan intim. Jason yang telah lama tidak dapat melakukan hubungan dengan istrinya, hari itu dia sangat menikmatinya. Jason dan Kelly membersihkan tempat tersebut dengan teknik yang Kelly pelajari sebagai forensik, hingga di sana tidak meninggalkan bekas apapun dari korban. Jasad Chris mereka bawa ke lantai basement dan Jason hari itu mendatangi rumah tetangganya dan meminjam gergaji elektronik. Karena menurut nasihat Kelly, jika dia membeli gergaji dari luar, maka akan mengundang rasa curiga. Jason menghabiskan malamnya untuk memotong semua bagian tubuh korban, sedang Kelly, dia membawa mobil Chris yang terparkir di depan rumahnya menuju ke taman lokal. Di sana Kelly membersihkan semua jejak yang dia sentuh, lalu membiarkan mobil tersebut di sana. Keesokan harinya, Jason membuat api barbecue yang sangat besar, dan setelah api menyala, Jason berusaha membakar sesuatu. Di sana bau barbecue tersebut tercium oleh tetangga sekitar dan mereka mengira jika Jason tidak bisa melakukan barbecue. Jason meminta kepada para tetangga untuk datang dan membuat barbecue bersama. Para tetangga sekitar pun datang dan mereka membuat barbecue yang sangat besar. Bahkan para tetangga mengatakan jika kemungkinan Jason baru saja mendapat undian dari loteri. Karena untuk membuat barbecue sebesar itu dan sebanyak itu pasti akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Bukan hanya daging yang tersedia di sana, namun terdapat banyak organ dan juga berbagai sosis. Menurut mereka rasa daging tersebut sedikit aneh dan Jason menjawab jika dia bekerja di tempat pemotongan daging khusus dari sapi yang datang dari Amerika Selatan. Menurut Jason, setelah dia mencoba daging dari Amerika Selatan, dia tidak pernah lagi membeli daging dari lokal. Di sini tidak perlu saya jelaskan sebenarnya daging apa yang mereka makan, karena sudah jelas jika itu adalah bagian dari tubuh Chris. 2 minggu kemudian, polisi mengeluarkan berita dan pamflet tentang hilangnya Christopher Regan. Polisi mendapat informasi jika Chris saat itu sedang menjalin hubungan dengan Kelly. Maka mereka mengetuk rumah Kelly untuk dimintai keterangan dan Kelly adalah wanita yang sangat cerdas dan juga manipulatif. Dia telah belajar bagaimana menjadi seorang forensik dan Kelly dengan sengaja telah mengulur waktu para penyidik agar kasus tersebut tidak sampai di pengadilan. Kelly sama sekali tidak mau mengakui jika dirinya telah menjalin hubungan dengan Chris dan dia mengatakan jika dia tidak tahu keberadaan Chris. Penyidik menemukan beberapa bukti dan saksi jika Chris menghilang setelah dia berkunjung ke rumah Kelly. Mobil Chris berhasil ditemukan oleh polisi dan di mobil itu menunjukkan jika mobil terakhir berjalan di depan rumah Kelly. Begitu juga dengan pengakuan para tetangga Kelly tentang gergaji elektrik yang dipinjam oleh Jason dan juga tentang barbecue yang dilakukan di rumah Kelly. Kelly dan Jason mereka langsung melarikan diri ke kota kelahiran mereka. 16 bulan setelah kematian Chris, investigasi dihentikan karena Jason dan Kelly pindah ke wilayah lain.
FBI juga mencoba untuk membantu membuka kasus kepergian Chris, namun mereka mendapat kesulitan karena birokrasi yang ada di wilayah itu dan dugaan tersangka telah pergi ke wilayah lain. Pada tanggal 16 Februari di tahun 2016, penyidik menghubungi Kelly dan mengatakan jika dia bisa saja lari dari penyidik, namun cepat atau lambat, Jason akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kelly berpikir jika Jason yang memiliki emosi tidak stabil, kemungkinan besar dia akan membuka semua rahasia mereka. Maka Kelly merencanakan untuk membungkam mulut Jason sebelum dia berkata sesuatu. Kelly merencanakan agar dia bisa bebas untuk yang kedua kalinya dan dia mencari obat yang sepadan dengan narko, lalu dia suntikan ke tubuh Jason. Malam itu Jason tertidur dan Kelly suntikan obat yang telah dia beli. Setelah Jason tertidur pulas, dia tutup wajah Jason dengan sebuah bantal. Pagi harinya Kelly menelpon bantuan darurat dan mengatakan jika suaminya telah meninggal karena overdose. Rencana Kelly agar semua orang mengira jika Jason meninggal karena overdose. Penyidik yang datang hari itu melihat jika Jason memiliki luka memar di bagian lehernya. Dari hasil otopsi menyatakan jika Jason meninggal bukan karena overdose, namun akibat asfiksia. Kali ini penyidik memiliki bukti yang kuat untuk menangkap Kelly. Kelly ditahan dengan dakwaan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Jason. Penyidik di ruang interogasi memiliki beberapa strategi untuk Kelly mengatakan tentang apa yang terjadi dengan Chris. Setelah Kelly dibawa ke ruang interogasi, penyidik mengatakan jika Jason sebelum meninggal dunia, dia telah meninggalkan surat. Di dalam surat tersebut, Jason mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Chris. Kelly tiba-tiba panik dan kebingungan, lalu penyidik meminta kepada Kelly agar dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kelly mengatakan jika dia tahu kronologi kematian Chris, namun dia tidak terlibat dengan kematian korban. Jason melakukan semua sendirian dan Kelly juga menunjukkan kepada penyidik di mana Jason menyembunyikan sebagian jasad dari Chris. Penyidik mengambil sisa tubuh Chris yang masih mereka simpan karena sebagian besar dari tubuh korban telah mereka konsumsi. Kelly ditahan dan dipenjara dan persidangan pertama terjadi pada tanggal 14 Februari di tahun 2017. Kelly didakwa dengan 2 pembunuhan tingkat pertama, namun Kelly mengatakan jika dirinya tidak bersalah. Persidangan pertama tidak berjalan dengan baik, maka Kelly dibawa ke ruang interogasi. Akhirnya Kelly mengatakan apa yang telah dia lakukan terhadap Jason dan Chris, dan dari pengakuan Kelly itulah penyidik mengetahui secara detail tentang kematian kedua korban. Setelah Kelly dipenjara, adik Kelly mendatangi kantor polisi dan memberikan kesaksian jika Kelly telah melakukan pembunuhan sebanyak 9 kali dan itu terjadi di seluruh negara Amerika. Penyidik meminta kepada Kelly untuk menjelaskan kesaksian adiknya dan di sana Kelly mengakui semua perbuatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia memang telah melakukan pembunuhan kepada beberapa orang di wilayah Amerika, namun Kelly tidak mau mengatakan secara detail di mana dan siapa saja yang telah menjadi korbannya. Kelly hanya mengakhiri perkataannya kepada penyidik jika dia memang telah membunuh beberapa orang sebelumnya dan polisi kini tidak dapat berbuat apa-apa. Di tahun 2017, Kelly dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun setahun kemudian di tahun 2018, hakim menjatuhi hukuman selama 65 tahun penjara atas kematian suaminya Jason dan juga kematian Chris. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.